Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 364 memukul Direktur Hu. Cindy Huang adalah teman Imelda Ye dan Maria Chen, mereka sudah lama tidak berhubungan. Kali ini terdengar bahwa mereka bisa mendapatkan tiket untuk konser Yamanda Su, makanya bisa datang bersamaan. Kalian benar-benar bisa mendapatkan tiket kan? Kalian lihat, orang lain antri untuk check-in. Kita bahkan nggak punya tiket, jangan sampai kita diusir nanti. Cindy Huang memeluk lengannya, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa jijik. Maria Chen mengerutkan kening, jika kamu tidak percaya, kamu bisa membeli tiketmu sendiri. Imelda Ye berkata, jangan khawatir, Kak Thomas akan mendapatkan tiket untuk kita. Cindy Huang mengerutkan bibirnya, dia ingin melihat siapa Kak Thomas yang ada di mulut mereka. Mereka bertiga datang ke puncak gunung, berjalan ke pintu ruang ganti di belakang panggung, dan melihat Thomas Kin. Kak Thomas. Imelda Ye memanggil sekali dan mereka bertiga berjalan ke arahnya. Melihat Thomas Kin yang berwajah cukup tampan, Cindy Huang mengangguk sedikit, wajahnya lumayan, tetapi penampilan pria dalam masyarakat ini tidak terlalu berharga. Saat ini, Direktur Hu sedang berdebat dengan Thomas Kin. Kamu satpam bodoh, bahkan juga berani menghentikanku. Kamu percaya tidak aku bisa membuatmu diberhentikan hanya dengan satu panggilan? Cindy Huang mengerutkan kening, Imelda Ye, Kak Thomas yang kalian bicarakan itu dia bukan. Aku pikir orang apa, ternyata hanya seorang satpam. Cindy Huang benar-benar kecewa, dia berpikir untuk pergi melalui pintu belakang dan berfoto dengan Yamanda Su, tetapi pintu belakang yang dimaksud ternyata adalah seorang satpam. Jangan bicara tentang masuk ke belakang panggung, sepertinya bahkan tidak bisa mendapatkan tiket, bukan? Thomas Kin berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa yang dikatakan Direktur Hu, dia tidak akan membiarkannya masuk. Bocah sialan, kamu cari mati, kan? Direktur Hu marah, ini adalah konser yang dia sponsori, tapi dia bahkan tidak bisa melihat Yamada Su. Direktur Hu mengambil batu bata di tanah dan membantingnya langsung ke kepala Thomas Kin. Bagaimana Thomas Kin bisa terbiasa dengan kekacauan seperti ini? Dengan tendangan, tubuh gemuk Direktur Hu langsung terbang keluar. Wajah gadis berubah dengan cepat. Kamu gila. Kamu berani melakukan sesuatu kepada Direktur Hu. Kamu ingin mati. Begitu dia memukul banyak orang yang menyaksikan, beberapa penjaga keamanan juga berkumpul untuk menjaga ketertiban. Apa yang terjadi? Gadis rubah buru-buru membantu Kak Erik berdiri, menunjuk ke Thomas Kin dan berkata, Dia berani memukul Direktur Hu. Kalian cepat turunkan dia untukku. Cindy Huang memandang itu dengan canggung dan berkata tanpa daya. Imelda, Maria, ini teman kalian, otaknya benar-benar bermasalah. Pada dasarnya dia hanyalah seorang penjaga keamanan, tapi berani mencari masalah dengan seorang direktur, benar-benar lucu. Cindy Huang sangat kecewa dengan rencana perjalanan hari ini, berpikir bahwa mereka telah melakukan kesempatan dengan tokoh penting, ternyata hasilnya hanyalah seorang penjaga keamanan kecil yang tidak bisa melihat kondisi, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang. Minggir. Ketika suara itu jatuh, semua orang melihat ke belakang dan tiba-tiba berseru. Brenda Tian. Kak Brenda. Kak Ying ternyata datang. Kak Brenda datang untuk melihat konser Yamada Su. Datang sebagai tamu. Kamu bodoh. Kak Brenda dan Kak Yamanda adalah musuh yang mematikan, kali ini datang pasti untuk mencari masalah. Dr. Stranger, bab 365 tamparan lagi. Pertarungan antara Brenda Tian dan Yamanda Su sudah sangat seru,
baik di depan maupun di belakang layar, pertarungan ini sudah tidak terhindar. Ditambah dengan konflik yang terjadi pada konser musik waktu lalu, yang menimbulkan banyak kebisingan, sekarang mereka lebih dikenal oleh banyak orang. Brenda Tian muncul di konser Yamanda Su kali ini, dengan tampang mengancam, terlihat jelas bahwa dia datang dengan maksud tidak baik. Yamanda Su, suruh dia keluar. Brenda Tian sangat marah kali ini, sebelumnya di tempat makan dia sudah tidak senang, awalnya dia sudah tidak ingin melanjutkan lagi, tapi akhirnya konsernya dibatalkan. Dikatakan bahwa itu adalah perintah dari pimpinan kota Donghai untuk membatalkan konser Brenda Tian dan menolak untuk menyewakan kepada mereka stadion lain. Pembatalan konser 1 hari sebelumnya adalah kerugian besar bagi tim Brenda Tian. Dan semua ini, secara alami dianggap sebagai kesalahan Yamanda Su, pasti pelacur inilah yang menggunakan relasi, jika tidak, bagaimana bisa hal yang sudah didiskusikan dengan baik tiba-tiba dibatalkan. Kali ini Brenda Tian datang hanya untuk membuat keributan. Melihat Thomas Kin, Brenda Tian tiba-tiba mengerutkan kening. Kamu, terakhir kali bocah ini menuangkan sebotol anggur putih. Masalah ini sangat diingat oleh Brenda Tian dan hari ini dia kebetulan akan membalasnya juga. Masuk dan panggil Yamanda Su. Tiba-tiba, ekspresi wajah semua orang menjadi sangat menarik. Pertunjukan hebat akan datang. Baik Brenda Tian dan Yamanda Su mereka semua terkenal sebagai pemarah di industri hiburan. Hari ini, mereka bertemu lagi. Mereka pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Sepertinya sungguh meriah. Banyak orang yang diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ini pasti berita besar. Ketika Thomas Kin hendak berbicara, suara dingin terdengar di belakangnya. Kemari untuk melihat konserku, sudah beli tiketkah? Yamanda Su mengenakan kacamata hitam, selesai berganti pakaian, selesai makeup, berjalan keluar dari belakang panggung. Begitu dia muncul, ada ledakan jeritan dan teriakan. Bagaimanapun, ini adalah konser Yamanda Su, penggemarnya ada di sekitar. Brenda Tian mendengus dingin, Yamanda Su, kamu tidak bisa bermain di depanku makanya kamu bermain di belakangku bukan? Kamu tidak ada muka. Yamanda Su tetap acuh tak acuh dan berkata dengan tanpa ekspresi. Apa yang kamu katakan, aku tidak mengerti. Hah, tidak mengerti. Kalau begitu aku akan membiarkanmu sadar dan mendengarkan lagi. Brenda Tian jelas berkata tentang konser. Karena Yamanda Su bersulang dan tidak memakannya, dia akan mendapatkan penalti. Dengan mengatakan itu, Brenda Tian berjalan dengan cepat, berjalan ke Yamanda Su dan menamparnya. Mata semua orang membelalak, semua tertegun. Berita besar, berita besar. Brenda Tian ternyata memukul Yamanda Su, mereka berdua akan mulai bertarung. Brenda Tian lebih kuat dari Yamanda Su, jika pengawalnya tidak ikut campur, Yamanda Su pasti akan menderita. Namun, tidak ada yang berani menghentikan tamparan Brenda Tian. Dia pada dasarnya adalah kakak perempuan di industri hiburan, dia sombong dan mendominasi di hari kerja dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Namun orang lain tidak berani, bukan berarti Thomas Kin tidak berani. Tepat saat Brenda Tian melambaikan tamparan ini, Thomas Kin mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Ekspresi Brenda Tian berubah. Thomas Kin sebelumnya juga telah bertindak padanya, tak disangka dia masih berani bertindak padanya. Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak? Sebelum Brenda Tian selesai berbicara, Thomas Kin menamparnya. Plak. Suara tamparan yang nyaring. Tamparan yang tajam ini membuat seluruh gunung Qingmei menjadi hening, suara keras barusan sepertinya bergema di pegunungan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.